Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, saya sedikit minta data terbaru, Pak. Sebenarnya berapa banyak sih PNS pajak yang jumlah hartanya tidak masuk akal yang sudah dikumpulkan? Yang mungkin hartanya tidak sesuai dengan profil atau dicurigai tidak sesuai dengan profil? Ya, berdasarkan yang pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada 69 ya yang tidak sesuai dengan ini. Tapi kan itu juga sudah kita tindak lanjuti di internal kita, dan nanti kalau memang nanti akan ada hasil yang lebih signifikan lagi, bisa jadi akan diumumkan kepada publik untuk mencapai transparansi dan juga keterbukaan dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Nah, untuk proses ini sendiri memang dilakukan, LHKPN ini dilakukan pemeriksaan atau verifikasi dari Itjen itu secara formal dan material. Secara formal itu dia adalah mengecek kepatuhan penyampaiannya dan juga kelengkapannya. Kemudian aspek material ini juga yang menjadi penting karena di sini adalah filter-filter yang akan digunakan oleh pihak Inspektorat Jenderal dalam menilai kewajaran kepemilikan harta dari para pegawai Kementerian Keuangan sesuai nggak dengan profilnya gitu loh. Nah, contohnya misalnya adalah dicek dengan parameter-parameter yang ada, kesesuaian kepemilikan harta dengan profil jabatannya. Misalnya seorang hanya staf atau pegawai biasa, dia punya harta yang melimpah ruah gitu. Kemudian juga ada kejelasan sumber perolehan harta kekayaannya itu dari mana. Misalnya dengan gaji hanya sebulan 25 juta, tapi memiliki harta yang luar biasa, misalnya dengan rumah yang mewah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga validitas informasi harta kekayaan yang disampaikan juga dicek. Ini benar nggak datanya benar-benar valid nggak, benar-benar punya dia atau dia diatasnamakan ke orang lain. Kemudian juga bahkan sampai ke laporan masyarakat melalui media sosial, ini juga menjadi salah satu parameter, terutama dalam 2 tahun terakhir sejak merebaknya beberapa kasus belakangan ini juga karena media sosial sekarang menjadi salah satu media yang ampuh, Mbak Ilona, dalam mengecek keberadaan harta seseorang. Nah, laporan media sosial ini juga kemudian juga hasil LKPN ini juga mempengaruhi mutasi dan mutasi promosi di Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya kita anggap ini, profilnya ternyata ada suatu masalah di dalam LKPN-nya ataupun ada transaksi keuangan yang mencurigakan, ini dia akan otomatis menjadi daftar semacam blacklist, sehingga mungkin akan mempengaruhi dari promosinya misalnya. Seperti itu, Mbak Eva.